Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul ta'lim kita pada pagi hari ini sesuai dengan urutannya, itu berlindung, bel rindu. Tangannya salah ini. Dari lenyapnya nikmat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau biasa berdoa dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, inni sesungguhnya aku aku berlindung bika kepadamu, min zawal, daripada zawal, berubah atau hilang, lenyap nikmatmu, wa tahawul, beralih kepada yang sebaliknya, nama tahawul, tahawuli afiatik, dan berubah beralihnya, yakni afiat, kesehatan atau keselamatan, kepada yang sebaliknya. Wa fujaati, dan fujaah, datang tiba-tiba, datang sekonyong-konyong, namanya fujaah. Nikmatik, nikmat, siksa atau azab. Wa jami'i sakhatik, dan jami' seluruh hal-hal yang dapat mendatangkan atau mengantarkan kepada sakhat, murkamu. 4 doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit kekeliruan tadi. Zawal itu lenyap, bukan berubah. Makna zawal, lenyap, hilang. Nah, ditukar sedikit. Salah ketik, salah pasang, salah kontrol. Zawal menjadi hilang, lenyap. Judulnya kan sudah pas itu, lenyap. Merujuk kepada syarahan hadis ini, doa ini amat penting sekali. Bahkan Nabi, kata Ibnu Umar, membacanya. Hal-hal yang kita takuti terjadi menimpa kita, yang kita tidak dapat prediksi dan duga, hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah lah yang satu-satunya yang akan menjaga, memelihara, melindungi kita daripada bahaya itu. Itulah tujuannya membaca a'udzu. Sedikit kita garis bawahi a'udzu. Kalau a'udzu orang terjemahkan bahasa kita kan aku berlindung. Aku berlindung. Makna asalnya adalah ada sesuatu yang kita takuti, bahayanya, mudaratnya, kejelekan dan keburukannya, yang tidak ada satupun yang mampu untuk melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita kecuali Allah.
Itu makanya haram hukumnya mohon perlindungan kepada selain Allah dan jatuh kepada syirik. Karena tidak ada yang dapat melindungi kita. Tidak satu pun. Maka seluruh doa-doa permintaan perlindungan diarahkan kepada Allah. Berbeda dengan minta tolong. Minta tolong namanya isti'azah, isti'anah, meminta pertolongan. Kalau meminta perlindungan isti'azah, sedikit saja bedanya, satu nun satu zal. Isti'anah, isti'anah, alif sin ta ain panjang nun tambah ta marbutah, isti'anah. Itu boleh kepada manusia itu. Boleh kepada manusia sejauh apa yang ada kemampuan manusia untuk itu. Tapi kalau di luar wilayah manusia, sudah haram pula kita minta tolong kepada manusia. Berbeda nanti dengan isti'azah. Tukar saja nunnya dengan zal. Isti'azah, meminta perlindungan, meminta penjagaan dan pemeliharaan, harus ditujukan kepada Allah. Karena biasanya ada bahaya, keburukan, kejelekan yang tidak mampu kita hadapi, tidak mampu kita mengatasinya kecuali Allah. Nah, itulah isti'azah. Di sini dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min zawal. Apa zawal? Lenyap, hilang, dan tidak berganti lagi, namanya zawal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada hilang lenyapnya semua nikmat, baik nikmat lahir ataupun nikmat batin, baik nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, baik nikmat yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, yang tak mampu kita bilang dan kita hitung. Karena nikmat Allah itu wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Bagaimanapun kamu berupaya untuk menghitung nikmat Allah, tak mampu. Lebih-lebih nikmat-nikmat yang sangat utama, yaitu nikmat iman. Jangan sampai iman bertukar dengan kafir. Nikmat keberkahan hidup, ketenangan dan kedamaian hidup, kenyamanan, keamanan hidup, nikmat petunjuk, nikmat kemauan, nikmat mau beribadah, banyak nikmat. Jangan sampai kalau hilang tidak diganti, tidak ada gantinya. Itu yang kita cemaskan. Maka karena setiap kita pasti mendapat nikmat, dan tidak ada kita yang tidak mendapat nikmat, cuma nikmatnya berbeda-beda, berlain-lain, sesuai dengan kebutuhan kita. Allah yang paling tahu. Di satu sisi orang lain berlebih nikmatnya, di sisi lain kita yang melebih. Karena Allah paling tahu siapa yang patut, siapa yang pantas dikasih nikmat ini, berapa kadarnya, berapa ukurannya, berapa banyaknya, berapa lamanya, Dia paling tahu. Karena Dia pencipta, Dia pemelihara, Dia yang memberikan kecukupan. Untuk itu nikmat yang setelah kita peroleh ini itu sudah pas untuk Allah. Dan nikmat untuk kita tidak akan bertukar dan tidak akan beralih, juga tidak akan tersesat.
Apa yang telah dituliskan di alam sana untuk kita sampai ke kita sebelum mati. Bagaimanapun orang berupaya untuk merebutnya, menghalanginya, menyingkirkannya, tidak bisa. La mani'a, tidak satu pun yang dapat mencegah, menghambat. La mani'a lima'a. Tetapi nikmatnya sudah ada itu, dia bisa hilang. Bisa hilang. Iman orang bisa hilang. Kadang-kadang kita mengaku mah, tidak beriman dan digaulai. Bacalah, benar bacaan tak? Tidak taimani di den. Atau pakai gawat sekolah. Tak beriman dan digaulai aja. Bangun betul, ya itulah. Beginilah imannya. Lain tak. Tapi kata-kata itu berbahaya. Kalau betul-betul hilang dia nanti, hilang lanyok nama soal apakah? Nikmat. Jadi nikmat yang tertinggi nikmat iman, ya. Nikmat hidayah, petunjuk, atau nikmat keyakinan, itu nikmat tertinggi. Nikmat yang tidak bisa dicari dan dituntut, hanya anugerah. Setelah itu baru nanti namanya nikmat afiat. Afiat. Tidak ada karunia Allah yang lebih baik, yang lebih utama setelah iman melainkan afiat. Afiat. Karena nikmat Allah itu banyak, wa in ta'uddu la tuhsuha, maka tugas kita mensyukuri. Namanya syukur nikmat. Supaya nikmat itu jangan hilang, syukuri. Sebab kalau dia hilang, tidak disyukuri, hilang dia. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, ditambah nikmat. Jika kufur, mengingkari nikmat, bisa nanti azab yang tiba. Ada dalam beberapa penjelasan ulama, seperti dalam surat Ar-Ra'd. Boleh melihat surat Ar-Ra'd, surat ke-13. Ar-Ra'd surat ke-13. Ayat 11. 13 ayat 11. Halaman 250. 250. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Tapi ayat 11. Coba dengar sebentar. Ar-Ra'd tu surah ketiga balik. Halaman 250. Ayat ke-11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru. Yang kita pelajari yang ini. Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak akan yughayyir, mengubah, ma biqaumin, apa yang ada pada suatu kaum atau keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru, hingga mereka lah yang mengubah keadaan itu, ma bi anfusihim, mengubah keadaan diri mereka sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su', dan apabila menginginkan Allah terhadap suatu kaum su', keburukan, la fala maradalahu,
maka tidak ada yang akan dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi miwal, dan tidak ada bagi mereka min dunihi selain daripada Allah itu yang akan melindungi. Yang kita baca adalah innallaha la yughayyir, Allah tidak akan merubah dan tidak akan mengubah keadaan suatu umat, suatu kaum hingga mereka yang mengubah. Di antara bentuk tafsirannya adalah apa yang kita peroleh sekarang berupa nikmat, rezeki, kesenangan, keberkahan, petunjuk akan tetap ada, kecuali kita yang mengubahnya. Dengan apa? Dengan jalan maksiat, kedurhakaan dan dosa-dosa. Maksiat, kedurhakaan dan dosa-dosa, pengingkaran segala macam, itu yang merubah. Nikmatnya ada bisa menjadi berubah dia. Bisa tertangkap tak? Nado di kitab ini tidak kau rubah loh. Nikmat-nikmat, rezeki-rezeki, kecuali kita merubah. Bagaimana merubahnya? Kita lakukan kemaksiatan, kedurhakaan, dosa-dosa, pembangkangan dan keingkaran, berubah. Nikmatnya Allah anugerahkan ke bangsa Indonesia, negeri Gemahrifah Lujinawi, seperti sekeping tanah surga yang dicampakkan ke dunia, berubah karena mereka yang mengubah. Mestinya mereka bersyukur, mestinya mereka buat taat, makin mendekatkan diri kepada Allah. Malahan datanglah kaum lain menguasai mereka. Datanglah bangsa lain yang menjajah mereka, baik jajah langsung ataupun tidak. Yang tidak langsung ini yang berbahaya nih. Kaji kita sampai situ, kita lanjutkan. Panjang ceritanya kan, karena bapak-bapak, ibu, orang politik semuanya nanti payah nih. Ini balik lagi ayat a'udzubika min zawal. Min zawal daripada berubahnya nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, keberkahan hidup, kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kenyamanan, keamanan, pokoknya nikmat-nikmat lah. Jangan sampai zawal dia. Bagaimana supaya jangan sampai zawal? Ya syukuri. Bukan syukur-syukur, syukuri. Kalau syukur-syukur, coba setelah ke Padang, lewat Padang Panjang, ya. Karena syukur itu bukan ucapan syukur. Syukur itu nikmat yang Allah telah anugerahkan, pakai, manfaatkan sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Di samping memuji Allah, menyanjung Allah, menyebut-nyebut nikmat itu daripada Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fadith, ya syukuri. Dalam itu apa? Pakailah, pergunakan, jangan simpan-simpan, pergunakan kepada hal-hal yang Allah ridhai. Syukur. Jangan kufuri. Kalau dikufuri bisa lenyap dia. Meskipun zatnya, materinya tidak lenyap, keberkahnya lenyap. Kalau hilang keberkahan satu nikmat, walaupun banyak, tidak tenang orang lagi, tidak nyaman. Beso orang awak, aduh mangko seso. Betul ke ya? Aduh mangko seso. Tidak ada rukun saja, sayo saja, sakato. Lah do, basirang ngak, berengak-pengak. Berarti itu apa yang hilang? Bukan materinya, bukan barangnya, tapi adalah keberkahannya. Rumah sekarang tahaha. Tahu sekarang tahaha? Tahu, kalau bahasa kami sekarang tahaha itu orang benar rumah. Aduh, bagana, begini, begitu.
tapi tidak ada keberkahan, tidak ada kenyamanan. Yang hilangnya apa? Itu nanti aku ya. Ado seso, membawa seso. Dulu sama-sama senang-senang, sama-sama mencari, sama-sama menaku ke sawah. Kini cek kemudian, cek ke Elia, cek ke teh, cek ke baruah. Paling parah, cek bawang, cek bagau, paling payah. Min zawali ni'mati. Duduk cek bu. Watahawul. Yang tahawul ko adalah bertukar, berganti, berubah. Berganti, berubah kepada sebaliknya. Nah, itu namanya tahawul. Dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dari tatulungkui, tati lentang. Sehat, sakit, lapang, sempit. Berubah kepada sebalik. Itu namanya tahawul. Kalau hilang, pergi, lenyap tanpa ganti, zawal. Yang pertama, min zawali ni'matik. Zawal, hilang lenyapnya, tidak berganti-ganti lagi nikmat itu. Namanya zawal. Itu zihabu syai' min ghairi badal. Hilangnya, perginya, lenyap sesuatu tidak berganti-ganti lagi. Berapa banyak kucing balang di dunia apa? Berapa banyak nak kau? Kucing balang. 23. Jadi bacalah. Kan ada 3 tu. Enggak 2 dan 3. 23. Kucing balang. Tidak serancak. 23 kucing berlari. Tidak serancak. 23 kucing berlari, tidak serancak kucing balang. Itu nak hadis tu. Jangan kau menjadi catatan lorak kan. Namanya zawal. Labara berganti. Tak ada pengganti. Itu zawal. Hilang, lenyap, pergi, tidak berganti-ganti lain. Bahana gantinya tidak serupa je dan hilang. Tidak serancak kucing balang. 23 bisa dicari, tidak serancak dan hilang. Amalah sekali 23, orang 3, orang 23. Kalau tahawul, berubah kepada sebaliknya. Tahawul. Jadi doanya wa tahawuli afiatik. Berubahnya afiat. Afiat kau bisa sehat, bisa selamat. Bahkan sehat termasuk selamat. Sehat itu termasuk afiat. Kemarinlah kita sampaikan afiat ketika doa kemarin. Keselamatan, keamanan, ketentraman, kenyamanan, dan keterhindaran daripada sesuatu yang buruk, yang jelek, yang tidak kita senangi. Namanya afiat. Cuma orang awak cuma memahami afiat itu dengan sehat ya. Padahal beda ya sehat afiat. Tidak kita ulang lah, inilah kita baca kemarin. Berubahnya afiat, keselamatan, kesenangan, kedamaian, ketentraman, kesehatan kepada sebaliknya. Itu cuma tahawul. Tahawul itu. Ini tekana lagu lagi. Tak tonton. Tak tonton kalame jaguang. Tak guna-guna. Dahulu balaki jaguang, kini balaki. Kamu tahawul. Tahawul.
Baca-baca kini nak jadi Allah. Berubah kepada sehat, sakit, lapang, sempit, senang, susah, sukses, gagal, berlaba, merugi, tahawul. Jadi afiat yang Allah beriku jangan berubah. Senang-senang orang berhenti langsung masuk penjara. Disuap apa? Disambui, digadang-gadang, boleh semenunjuk orang, boleh mengata-ngata orang. Berhenti berkokok, berpesong, kena setumbin bayinya. Dia orang menandam, orang sakit hati, orang tempi, orang terpijak. Itu tahawul namanya itu. Takwik bana wa tahawul tuha. Anan tahawul berubah kepada yang sebaliknya. Tentang kok? Berdoa kita berdoa. Karena orang tak siap, orang daripada nan buruk kena rencak siap. Dari susah ke senang siap, dari sakit ke sihat siap. Tapi dari dari nan baik, dari nan nyaman, enak, senang macam rasa baliknya tak siap, tak semua orang siap. Apa gila orang? Gila senu. Tenggen betul. Tak tahu dia. Lebih-lebih orang yang ambisius. Jadi wah tahawuli afiyati. Kalau dua-dua pek doa dah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Afiat. Wa fujaah ko tiba-tiba sekonyong-konyong tanpa aba-aba, sangat menakutkan. Sekonyong-konyong tiba-tiba datang bala, datang bencana tanpa aba-ibu, tiba se polisi sekompi ke rumah kabeh tangan masuk ke penjara. Contoh sedang basanang-sanang, sedang duduk-duduk segala macam, tiba-tiba tak koleng se jantung. Banyak seperti itu kan? Tiba-tiba. Jadi fujaah tu sekonyong-konyong datang tiba-tiba tanpa aba. Nam fuja. Wa fujaah niqmah. Niqmah tu lawan ni'mah. Suka selain meniqaf sebaliknya tu. Ni'mah mendapat kesenangan. Kalau niqmah azab, siksa, petaka, bencana, bala, nikmah. Itu nan nikmah. Dalam lagu Salat Badar ada tu. So, kan apa Salat Badar nak? Tanya apa Salat Badar? Amai-amai nan suka masuk grup apa tu? Nyanyi kan? Baju seragam kan lah itu. Ustaz kan lah tu. Apa? Di situ ada nikmah. Ana nikmah siksa, azab, bala, bencana, petaka. Datang tiba-tiba, tidak siap buat. Tidak siap. Nampak yang berbahaya, datang tiba-tiba tu kematian. Kematian tiba-tiba. Namanya mautul fujaah. Kematian tiba-tiba. Makin dekat ke akhir zaman, maka makin banyak kematian tiba-tiba. Kok siap aman wak? Bekal lah banyak. Ibadat kita dah berlebih-lebih. Amal salat kita nak terhitung. Siap barangkit melih aman wak. Tapi sombong juga ya orang tu kan. Ya bekal lah banyak. Amal salat dah berlebih.
Ibadah nak tetong lai. Mengalai menunggu orang menyepuik selai akan lah hebat benar orang. Kau bila nak menyepuik, wala siap lah. Kau ujub itu. Ujub. Jadi tiba di mati, datang tiba-tiba tanpa aba-aba, tanpa siap. Namanya mautul fujaah atau mautul fajaah. Kalau di doa aku yang fajaah itu apa? Nikmatik. Wa fujaati nikmatik. Datang sekonyong-konyong tiba-tiba siksamu, azabmu tanpa kami siap. Dan memang siksa itu datang tiba-tiba. Makanya bencana yang menimpa suatu kaum itu biasanya tiba-tiba tanpa aba-aba. Tengah malam, pagi-pagi hari, di tengah siang, di saat orang tidak siap. Jadi kalau terjadi bencana di waktu nanti gogo, itu siksa tuh. Umumnya siksa. Malam ketika orang lalu, pagi ketika orang sibuk, tengah hari ketika orang istirahat. Datang bala, datang petaka, datang penyatu siksa. Karena siksa itu tujuannya memang untuk menyiksa sehingga orang tidak siap. Kalau siap-siap dulu tidak siksa itu, musibah itu. Nah, datangnya tiba-tiba, apapun yang datang tiba-tiba berupa siksa, petaka, bencana menakutkan, sangat menakutkan. Yang tadi contohnya, tiba-tiba saya datang orang menangkap. Kan banyak keluar di TV, tiba-tiba datang tim membawa bergol, tidak sempat pulang, langsung digiring masuk mobil tahanan, mobil kejaksaan. Contohnya seperti itu. Tiba-tiba nggak tahu, tanpa aba-aba, tanpa ada isyarat, tanpa langsung. Namanya fuja bin fujaati niqmatik. Jadi kita berlindung kepada Allah dari datangnya azab yang seperti itu, siksa yang seperti itu. Termasuk sakit. Kau dapat sakit kau jangan tiba-tiba lah. Aduh aba-aba. Kalau tiba di demam, selemo dulu, mesin dulu. Kan kau dapat mengendak lah. Nah sakit tiba-tiba apa? Seperti stroke. Tiba-tiba lemah sebadan sebelah. Di awak tiba-tiba, tapi di sisi Allah nak ada dan tiba-tiba. Awak tak siap. Tak siap. Apa tu caranya? Berlindung. Cara nu kau berlindung. Jangan datang tiba-tiba. Tak siap awak. Tak siap awak. Mau di umur awak lah. Kau dapat jangan umur kau tiba-tiba tua miang tu. Bansuan-suan kan. Tiba-tiba boleh beda kau gadis dan suami tua sekali kan tiba-tiba. Mujur nak tak itu umur. Tapi siksa ada yang seperti itu, azab ada yang seperti itu, tanpa siap orang. Fujaati niqamati. Wa jami'i, jami' semua. Jami' semua seluruh. Sakhatik, sakhat murka. Murka sakhat. Lawan daripada sakhat ridha. Lawan sakhat ridha. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Doa witir ya. Dia doa witir.
Doa setelah salat witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada ridhamu daripada murkamu. Wa mu'afatika min uqubatik. Berlindung kepada kemaafanmu daripada uqub, daripada siksa dan azabmu. Min uqubatik. Kan itu doa witir. Tidak terkena. Setelah salat witir, baik bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, setelah Assalamualaikum baca itu. Allahumma inni a'udzu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Alah semuanya. A'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Oh, panjang amat baru. Lawan daripada ridha, sakhat. Sakhat murka. Dalam hadis sebutkan begini. Apabila Allah mencobai seorang hamba, jika dia ridha, falahu ridha. Tapi jika dia murka, dia juga dapat berhak mendapat murka Allah. Apabila seorang hamba Allah cobai, jika dia ridha, dia akan mendapat ridha Allah. Jika dia murka, dia juga dapat berhak mendapat murka Allah. Kapan murka Allah datang? Ketika Allah tidak ridha. Berarti kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak Allah ridha, Allah senangi, Allah sukai. Di mana letak ridha Allah? Letak ridha Allah adalah apa yang diperintahkannya laksanakan, apa yang dilarangnya hentikan, aturannya ditaati. Ridha Allah. Ridha Allah. Baru nanti basuh radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini berlindung kepada Allah jami'i, semua hal, semua perkara, semua apa saja yang berujung nanti mengantarkan murka Allah. Apa saja, apa hasil yang kita lakukan, yang kita perbuat, atau yang kita kerajokan, tapi yang kita kecekkan, jangan sampai ujungnya murka. Jangan sampai ujungnya murka Allah. Tiba di mengecek, itu mau pikir-pikir yang mengecek. Sebab kecek itu ada nanti yang menyebabkan orang masuk neraka Jahannam 70 tahun terjun ke bawah, atau neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat, lantaran mulut yang tak yang mendatangkan kemurkaan Allah. Berarti kita harus tahu tu, harus pelajari apa-apa kerajo, apa perbuatan, apa perkataan yang bisa mendatangkan murka Allah. Kalau datang murka Allah, berarti kerajo itu ujungnya murka, azab, siksa. Namanya jami'. Semua, seluruh hal. Aku berlindung kepadamu, jangan sampai mengantarkan kepada murka. Tapi berlindung itu apa maksud? Jangan sampai kita mengerajuan. Mau dipelihara, mau dijaga, mau dituntun, mau dibimbing, diarahkan, ditunjukkan. Jangan sampai kita mengerjakan suatu pekerjaan berujung kepada murka Allah. Sampai kok. Bila dibaca dan sampai kok tidak ditentukan, maka bolehlah dibaca dalam sujud. Boleh dibaca setelah tahiyatu, boleh baca setelah salam, boleh kapan saja. Bisa pagi, bisa sore, bisa kalau tidak ditentukan. Kenapa ditentukan? Berarti kau doa kau bebas. Bebas. Apalah doa kau. Pertama, jangan sampai nikmat nan sadang sarang di tangan hilang.
Kedua, jangan sampai berubah daripada sehat, daripada selamat, daripada nyaman, aman kepada sebaliknya. Yang ketiga, jangan datang sekonyong-konyong tiba-tiba. Azab, siksa, murka Allah. Tidak siap kita. Yang kelima, berlindung kepada Allah. Yang keempat, berlindung kepada Allah dari segala apa saja yang dapat mengantarkan kita kepada murka Allah. Empat hal. Ada yang ragu? Okey. Kita baca balik. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati uqubatik wa jami'i sakhatik. Payah mapanya. Nanti lah apa baca salah. Silakan. Sebentar. Boleh. Doa terbaik kan doa diam-diam. Kalau kita inginkan keluarga kita, anak kita, suami kita, pasangan hidup kita, atau siapa saja teman kita, inginkan modeko, tukar saja, robah. Sebab sifatnya umum. Bahasa Indonesia bisa. Ya Allah, lindungilah mereka-mereka. Nah, itu kayak mereka-mereka. Lindungilah mereka-mereka daripada hilangnya nikmat yang ada di tangan mereka. Contohnya begitu. Kalau pandai bahasa Arab, tukar bahasa Arabnya. Yang tak boleh kita tukarkan ayat. Ayat kita rubah-rubah, yang tak boleh. Walaupun doa. Itu makan doa dalam ayat, jangan rubah-rubah. Karena itu ayat yang kita pakai doa. Tapi kalau doa umum bisa. Bagaimana kalau bahasa Indonesia kecik ibu tadi? Silakan bahasa Indonesia. Itu daripada tidak berdoa sama sekali kan? Doanya bagus. Boleh serang sujud. Serang sujud boleh. Selesai bacaan sujud, baca. Lagu kalau jawab bahasa Indonesia. Nah, jadi prinsipnya nanti kita tambah. Prinsip dalam berdoa adalah kita memahami dulu apa yang kita doa. Tidak ada arti atau sedikit sekali kesan dan pengaruhnya sebuah doa, hafal tapi tidak tahu artinya atau tidak tahu apa maksudnya. Kita ulang balik balik. Kita ulang balik. Prinsip dalam berdoa. Karena doa-doa itu banyak yang berbahasa Arab. Yaitu doa-doa dalam Al-Quran dan doa-doa dalam hadis Nabi kan berbahasa Arab. Kalau hanya hafal tapi tidak tahu artinya, kesan pengaruhnya sangat sedikit. Namun doa meminta, doa memohon, tidak jadi hanya minta, tidak jadi hanya dimohonkan. Berarti kita hanya hafal. Maka jika doa itu berbahasa Arab seperti doa Al-Quran dan hadis Nabi, kita yang harus pahami doa itu sebenarnya. Model kini kan wak dalam rangka memahami arti dan penjelasan doa, sehingga membacanya mereka paham gitu. Tidak perlu kita tarang kepada Allah dah. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmati. Zawalku maksudnya Allah ku hilang pak.
Hilangnya tak berganti kuasa Allah. Macam itu loh. Cukup kita baca doanya saja. Yang kedua prinsip berdoa di samping kita mengerti tak faham, kau tak boleh tidak yakin. Yakin. Allah tidak akan menerima doa kalau orang tak yakin dan diminta. Yakin. Dan penuh harap. Yakin, penuh harap, bersungguh-sungguh. Gitu seterusnya. Boleh doa-doa dibaca dalam sujud dengan catatan setelah bacaan sujud. Boleh doa-doa dibaca setelah sebelum salam, inna kami di masjid, dan boleh juga doa-doa itu setelah salat. Dan boleh kapan dan di mana saja. Termasuk kita jadikan doa untuk orang lain. Seandainya kita doa lain. Terbayang tak kita doa apa? Itu Allahumma inni a'udzubika min zawali tiamati. Itu kata aja boleh. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada hilang lenyapnya nikmatmu kepada kami. Dan seterusnya. Itu jawapannya. Wes, kita lanjut. Sebagaimana janji kita kemarin mengenaan seketik. Waktu Zulhijjah lalu. Sengaja mau penggal ke Zulhijjah. Lama masuk dulu. Khilaf ya. Nah khilafnya wiswa ya lah. Nah khilafnya kini sepakat wiswa. Satu, mi anak ananda tiba. Apakah kini satu nancakol habis ke jiwa? Dipending. Kita sengaja penggal sebab kita janji. Jadi apalah tiba Zulhijjah atau alun nanjale. Jadi kini harus nayan loh. Pertama, siapa yang ingin korban dimakruhkan atau dilarang motong kuku itu makanan. Walaupun siswa lah juga jika penganan. Satu Zulhijjah. Jadi kalau kita memahami kita nanti akan hari rayanya sesuai dengan kalender, berarti hari Kamis kan? Nah, itu besok mulai kan? Besok ini mulai. Besok mulai. Tapi bagi kita adalah berhari raya dulu di Idul Fitri. Di Idul Fitri. Kan nama dia ya. Maka kita Rabu. Tuh. Maka lah berlaku larangan. Larang pun nanti bertikai lah ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang haram. Maka peserta korban minimal dia dimakruhkan. Memotong kukunya bukan kuku kambing. Bukan kuku sapi, bukan kuku unta. Sebab ada itu pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Kami pernah dulu berdebatnya, pahamnya gitu. Bacalah kitab baliknya. Kukunya, bulu dan rambut di badannya, dikambiangkan yang bulu ini kepotong. Maka kalau kami laki-laki memotong rambut sampai siku, sampai bulu-bulu di badan semuanya hilang, sampai hewan disembelih. Nah, bagi kita yang berkorban ditampik di mana kita berkorban disembelih di hari kedua atau hari ketiga, maka kita harus jangan dulu memotong kuku dan bulu-bulu di badan sampai dipotong. Bukan sampai raya, enggak. Bukan sampai raya, sampai dipotong. Hewan, sampai hewan awak disembelih. Bagusnya tanya dulu ke tempat di mana kita berkorban. Korban atau karoban? Baraiku karoban di siko, no karoban begitu. Sudah cek, kau ringkas saja kan? Yang kedua, bagi orang yang ingin memperbanyak masalah, memperbanyak ibadah dan ketaatan di bulan Zulhijjah,
Dan bulan Zulhijjah 10 itu al-ashru namanya, termasuk yang Allah jadikan sebagai sumpah. Wal fajri walayalin ashr. Malam-malam yang terbaik adalah malam-malam akhir Ramadan 10. Hari-hari siang terbaik 10 Zulhijjah. Al-ashru. Al-ashru itu 10 Zulhijjah. Maka kita akan masuk ataulah masuk di hari-hari terbaik untuk memperbanyak ibadah, amal saleh, ketaatan, dan amalan-amalan sunat, termasuk ke dalamnya puasa sunat. Banyak ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bukan puasa khusus, karena puasa khusus di awal Zulhijjah sampai berikutnya hadis-hadisnya, kata beliau-beliau yang ahli hadis, tidak sampai kepada derajat yang sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai suatu pegangan. Tapi hadisnya umum, memperbanyak amal saleh. Di antara amal saleh itu bisa puasa, bukan puasa khusus. Memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak doa, memperbanyak zikir-zikiran, memperbanyak salawatan, tilawahan, pokoknya memperbanyak amal-amal saleh, termasuk puasa. Kedua, halo. Lai menga. Oh, lai mota kali je kan. Kemudian al-ashru itu 10 hari awal Zulhijjah. Bagi siapa yang ingin memperbanyak puasa, silakan sampai tanggal 9 Arafah. Karena tanggal 10 haram hukum berpuasa. Tanggal 9 hari Arafah. Jadi siapa yang ingin memperbanyak amal saleh termasuk puasa, silakan perbanyak puasa. Tidak masalah. 1 hari jadi, tidak jadi. Tanggal 9 yang jadi, tapi tanggal 10 haram. Cuma mengatakan orang nak makan, orang tu tak makan, tidak makan. Minum boleh. Karena sunnah Nabi disunnahkan menunda makan. Disunnahkan menunda makan bagi peserta kurban sampai hewannya tidak puasa. Awak kalau nak makan, kamu puasa saja cukup. Menahan, menunda makan. Makan yang tak minum boleh, ambil kopi boleh, ambil sabuk boleh. Lai tahu sabuk, kopi sabuk namanya. Tak masalah, makan agar dapat makanan pertama di hari itu hewan korbannya sendiri. Itu kalau bisa. Tapi sulit-sulit payah. Sebab korbanku kadang-kadang lah jam 3 itu berumah. Sampai menyembelih sen lah. Di Nabi SAW ketika beliau menyembelih hewan korban, karena kambing gampang. Sudah beliau sembelih, diambil oleh istri beliau daging, dimasak, aman sebentar langsung makan. Karena tidak ribet. Nah ribet itu kan gini, panitia tunggu lu foto bersama, kenang-kenang dengan Jawita dulu. Lama proses. Nyak jorong nanti boleh. Panjang ya Pak Anu nanti boleh Pak Anu. Pembukaan. Kadang-kadang menunggu orang 7 aku lama. Ada nilai, ada yang mengali-ngali dulu. Itu tentang puasa. Jadi tidak puasa di tanggal 10 itu menunda makan. Siapa yang meniatkan puasa jangankan berpahala, berdosa. Hari-hari yang haram berpuasa itu hari raya, hari-hari tasyrik haram berpuasa. Itu mengadu, tidak makan, itu sunnah. Bagi yang tidak peserta, makanlah. Tak ada peserta. Kenapa? Supaya dapat makan daging korbannya. Awak yang tidak berkorban, tidak masalah, makanlah pagi hari. Apalagi panitia.
Penitia. Nah, 32. Dah 3 kan? Kemengenaan. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita harus mencigok? Mencigok aja. Mencalik boleh. Mencalik itu sunnah. Mencalik hewan sembelihan. Berdasarkan hadis yang enggak kurang kuat, tapi boleh. Tidak melihat pun tidak masalah. Kalau kita lah mewakilkan kepada pihak lain, berarti pihak lain itulah menjadi wakil kita. Boleh. Kalau mencalik, rencak, saksikanlah supaya kita dapat berdoa ketika itu. Tapi kalau kita tidak sempat mencalik, kecilkan orang tu. Jamara pada biah. Kira-kira sekian lagi tahu mau di. Setelah itu hewan korban apa ibu lah pada biah. Lah bacalah doa. Rabbana taqabbal itu malah jadi. Allahumma rabbana taqabbal minna jadi. Allahumma taqabbal minna jadi. Allahumma taqabbal minna anni. Ya Allah terimalah korban daripadaku. Bisa. Itu saya tahu. Doa. Karena tidak semua korban diterima Allah. Kan tidak semua orang ikhlas. Tidak semua orang ikhlas. Dan yang kedua, tidak semua penyerang korban turun sesuai dengan tata cara aturan sunnah. Maka sebaiknya korbanlah ketampe 5 orang menyelenggarakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Tadi pagi mau dah enggak? Tadi malam. Jangan. Di kampung kami nyano kola penyakitnya. Nambah karajo ko orang tak pernah ke surau usin. Menangaji tak pernah. Kalau ke korban tu datang membi alias ada Allahnya. Alailah sesuai dengan petunjuk Nabi tuan. Itu tanyalah. Di kampung Muhammad ada orangnya. Tadi malam. Ala orang-orang muda-muda sih. Nah muda-muda pakai ketua-ketua lo tu. Ketua. Bekolah di selenggaramnya. Kata bahasa no lah bakato nomyang. Kalau bakato atiwa alihkan ke tempat lain. Sebab korban tu pengorbanan kita hendaknya diridai Allah. Banungko nama korban kan upaya pendekatan diri kita kepada Allah dengan cara menyerahkan sebagian nikmat Allah. Kan itu korban. Asal kata karb, mendekat. Ketika menyembelihkan itu dibaca soalnya. Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini korban berasal daripada nikmat-Mu, daripada rezekimu, daripada kurniamu asal. Allahumma hadza minka wa ilaika, dan kami kembalikan atau aku kembalikan lagi kepadamu ya Allah dalam rangka bertakarub kepadamu dalam bentuk hewan korban. Fataqabbal minni, maka terimalah dari kami. Kan itu bacaannya. Itu bacaannya. Nah, itu masalah mencalik. Kemudian masalah makan. Hewan korban tu tidak boleh dimakan. Pada soak. Ya. Sekarang tu bah menguihnya. Tahu menguih. Tidak boleh memakan hewan korban. Sekarang tu kau Jawi makan. Daging mereka tak boleh makan. Masak dulu baru pas. Lalu je. Peserta korban disunnahkan ikut memakan dagingnya setelah dimasak. Kalau tidak ikut tidak masalah. Nabi itu mampu menunda makan kan supaya hewan korban itu jadi makanan pertama pada. Manih rasanya kata orang. Lain lo kame dengan korban kuat. Tidak pun tidak masalah. Sama masalah makan itu bukan masalah ibadah. Nah, boleh makan. Bahkan boleh dagingnya tidak kita ambil. Kita sedekahkan saudara boleh. Ada mo lah mau terima dah. Jatah mo lah terima dah. Lagi saya kasih anu boleh. Pada jatah mo sekian. Jatah mo lah mau terima dah perintia. Kini ko jatah mo tun
tolong agian kepada orang yang lebih membutuhkan. Boleh. Mana satu makan. Tidak apa? Kita ingin bersedekah, boleh. Walaupun pada dasarnya kulu, adkhiru, at'imu. Makan, simpan-simpan, beri-beri. Itu pada asal. Cuma tidak ditentukan barang memberi-beri kok. Tidak ditentukan. Nah, catatannya cik. Halo. Catatan aku garis bawah ini. Kok baradape tarimo sin? Sin miang loh. Miang. Jam menye lah. Isi kope tuan. Wak peserta kan. Janganlah begitu. Awaklah menyerahkan kepada panitia. Lah saya terima. Berarti itu kanlah panitia yang. Kalau kita ingin bakato kita, bakumpul kita 7 orang di rumah. Bali Jawi Seikua, kita sekeluarga mentai. Itu boleh apa ketua? Barang dagian kenambiak, nanaman kenambiak. Barang kenaduan, barang kedagian dan untuk asia kedagian itu berketua. Tapi dia abasamo, tak bisa hendak abasamo. Tentu keputusan sama. Yang banyak terjadi kan begitu. Di sini lo korban 3 kilo seorang tapi, 2 kilo no. Gara-gara itu rusak lebih kok apanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan pernah sekali-kali tidak akan pernah sampai dan mencapai Allah apanya dagingnya, kada Allah dagingnya. Nangka sampai kepada Allah adalah keikhlasanmu. Bertakwa itu kan artinya melaksanakan perintah Allah. Keikhlasanmu dalam melaksanakan perintah taqwa minkum, keikhlasan kamu dalam melaksanakan perintah Allah. Itu nangka sampai dari yang kada Allah. Jadi itu barasin bagi orang terima lah. Kalau tidak buat sejak semula perjanjian. Lemo bertunjukan. Oh, ambo satu korban siko rencak si orang. Di, masuk di. Tapi dia ambo separuh. Jadi orang satu. Itu kan tuang tu nak. Kalau marah bola panitia kalau separuh ambil saja satu Allah ni orang. Kerajaan di rumahnya orang. Itu jarusak keikhlasan wak. Dia kitulah menyerah ke panitia. Kok bara dapet dawak peserta tarimo sin lah. Kedua. Itu nanacok terjadi di lapangan. Nanacok terjadi di lapangan. Aja menye-menye. Menye-menye kok bahasa orang Sinanya mengurupik-ngurupik. Kakak daripada mengurupik kok mengurutok. Dia mengurutok-ngurutok. Upik bapa dia mandiang. Rusak bekon nilainya. Pitilah habis 3 berapa? Ada yang 3 juta, ada yang 30,3. Ada yang 32, ada yang 3 cik. Dan cik 3 tak ada, 3 cik tak ada. Terakhir. Kalau ragu silakan tanya. Tinggal cik lai, kau ada masalah-salah daging sewa. Tinggal cik lai. Bahwa kalau kita peserta korban, awak surang sin miang di rumah tu bau nelain. Tahu membawa. Mis hendak makan sama doh. Kau siamat kau berkorban. Di rumah no surang sama korban. Maka siamat kau membawa lain. Kau korban nambo yo keluarga. Namo siamat. Tapi dibawa satu. Termasuk membawa satu orang tua. Nalamati. Ya Allah kau korban nambo. Dan korban keluarga serta orang tua. Bukan bersama-sama. Dibawa satu. Tetangga tak? Bukan mengorbankan almarhum,
Nyolah mati kan korbanan. Banyak kalinya mati kan. Dan namun itu lihat. Boleh kalau imam-imam mazhab kan batikai. Berbeda pendapat untuk berkorban atas nama orang mati, berbeda pendapat. Tapi kebanyakan mengatakan tidak sampai. Ada pendapat yang mengatakan nilai sedekah di anak boleh. Kalau anak sedekah, berarti anak bersedekah ke orang gaib dengan korban. Ada ulama yang bersedekah ke orang gaib atau nama anak. Kalau di luar anak tidak boleh. Bini paling yang tidak boleh bini mengorbankan laki. Tak boleh mana? Ditunggu lu kalimatnya kan mustarak tu. Ambigu. Tak boleh. Yang boleh udah asal berkorban gini. Atau laki-laki yang cian adinda asal berkorban gini. Kepiti. Bawa satu lain. Tak tangkap tak? Awak berdua. Piti lebih sayuk kau. Sudah berlebih sayuk no. Dah melaki ni. Udah no kau berkorban, catat namanya. Aku ketika mendabiah nanti kau korban nambo jo keluarga. Atau korban kami sekeluarga. Namanya namo surang. Nah lain dibawa. Atau istri kau korban nambo demi kepada Allah kata kan. Ya Allah ini korban saya. Niat saya dan keluarga besar. Itu tentang korban orang mati. Rasanya itu ini ragu silakan. Kalau suami tidak satu, bawa suami, bawa sekecil. Kedua satu rancak mana? Masing-masing bawa orang tua masing-masing. Suami berkorban, istri berkorban. Nah suami ngecek ya Allah kau korban beserta anak-anak atau si anak tak satu. Istri pun itu ya Allah kau korban termasuk orang gaib yang tak satu. Yang tak bisa ibu bapak boleh seperti itu. Man? Doa ketika menyembelih. Kalau niat ketika menyerahan. Iya, kau korban buat. Kan niat ketika itu kita lah niat kau korban untuk ambo, jo, ranggai ambo meninggal. Tapi kepada Allah tidak panitia lah. Panitia mencetak nama sebenarnya. Kau korban ambo, atau nama siapa ambo ya, selesai. Panitia tak kau tanya sia-sia ke satu tak kan? Kau korban ambo, atau nama siapa, atau nama uni lah catatan siapa. Nah, uni kau mengecek, ya Allah kau korban ambo dan seluruh anggota keluarga ambo. Boleh seperti itu. Dah. Iko bertikai. Di zaman Nabi saya bertikai. Adonan bersekutu dalam 7 orang dengan si unta, adonan kambing. Ini persoalanku sebenarnya persoalan nama dan mudah, nama dan diminati, nama dan disukai. Di Indonesia termasuk di negara aku paling malih orangnya kambing. Jika kambing betino, jika kambing nyanta nama orang seolah. Nah, di negara aku orang lebih suka sapi. Ambo lebih cenderung kepada fatwa ulama seperti itu. Kata para ulama fatwa, nama yang lebih diminati di zaman Nabi kambing. Itu ulama berfatwa. Ada yang mengecek enggak di Nabi kambing salah. Akhirnya kambing negara aku banyak yang enggak bisa orang molah. Kan tidak semua orang bisa molah kambing. Mari Abu silakan. Orang meninggal
Orang meninggal satu korban bala kecilnya di balik tu. Anak boleh. Menurut beberapa pemahaman para ulama fikih, imam mazhab, anak boleh bersedekah atas nama orang tua dalam meninggal. Anak, hanya anak. Tentu yo. Ya niat saja kepada Allah. Tulihan itu kan sebagai administrasi. Administrasi. Kalau nazar enggak. Kalau orang tua bernazar, ini nyoba korban, bernazar nyoba korban. Enggak boleh kecak-kecak. Enggak boleh kecak-kecak. Sebut nazar. Tapi kalau korban biasa boleh. Iya. Kan anak yang korban tu. Anak bersedekah atas nama orang tu boleh dimakan. Itu kan cara orang wasin. Boleh makan daging. Boleh, tidak masalah. Kecuali nazar. Kecuali nazar. Lah. Kalau Allah rasanya kan tinggal berkorban siapa lain. Semoga berfaedah dan manfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.